어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimalis Madona dari TBI Trisi. Di sini saya akan menyampaikan hadis yang berkenaan tentang karakter peserta didik dan hadis tentang pengaruh pendidikan. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang karakter peserta didik yang berbunyi, An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت ماء فأنبتت كلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت ماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ma'a wala tumbitu kala afadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sahu wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, perumpamaan petunjuk atau hidayah dan ilmu yang diberikan Allah kepadaku bagaikan hujan yang mengguyur bumi. Ada di antara bagian bumi itu yang gembur dan menyerap air, lalu ia menumbuhkan rerumputan dan ilalang yang banyak. Dan ada sebagian lagi yang padat, yang dapat menahan air atau danau. Kemudian Allah menjadikannya bermanfaat bagi manusia, sehingga mereka bisa minum binatang ternak dan bercocok tanam. Dan ada tanah tandus yang tidak bisa menyimpan air, juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat dari apa yang diberikan Allah kepadaku. Ia tahu apa yang mengajarkan apa yang ia ketahui. Juga perumpamaan orang yang acuh tak acuh dan tidak mau menerima hidayah Allah yang diberikan Allah kepadaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian jenis pertama yang disebutkan dalam hadis yaitu bumi atau tanah yang mengambil manfaat dari air hujan sehingga ia bisa hidup subur setelah ia mati atau gersang. Bahkan ia bisa menumbuhkan tanaman, manusia, hewan, dan lainnya yang bisa memanfaatkannya. Demikian pula dengan manusia, pada jenis pertama ini, di mana telah sampai petunjuk dan ilmu kepadanya, lalu ia menghafalnya, sehingga bisa menjadikan hatinya hidup, ia amalkan, dan ia ajarkan kepada orang lain, sehingga orang itu mengambil manfaat dari ilmunya, dan orang lain pun mendapatkan manfaat darinya. Kemudian pada jenis kedua, tanah yang tidak dapat mengambil manfaat untuk dirinya dari air hujan, akan tetapi tanah tersebut memiliki manfaat, mampu menampung air, sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Demikian pula dengan manusia, tipe kedua, di mana mereka memiliki hati yang mampu menghafal ilmu, akan tetapi ia tidak memiliki pemahaman yang kuat terhadap ilmunya dalam mengambil hukum dari makna-makna yang ada. Ia juga tidak memiliki semangat dalam mengamalkan ilmunya, hingga datanglah penuntut ilmu yang membutuhkan ilmunya, sedangkan penuntut ilmu tersebut adalah seorang yang mahir dalam memanfaatkan atau memahami ilmu itu. Kemudian jenis ketiga adalah jenis tanah yang tidak bisa menumbuhkan tanaman dan tidak bisa menampung air, sehingga orang lain tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Demikian pula jenis manusia yang ketiga yang tidak memiliki kemampuan menghafal ilmu dan tidak pula memiliki kemampuan memahami ilmu. Jika mereka mendengarkan ilmu, maka ia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan tidak pula mampu menghafal untuk memberi manfaat kepada orang lain. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang pengaruh pendidikan dari teman, di mana hadisnya berbunyi yaitu An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisi s-salihi wa jalisi s-su'i kahamilil miski wa nafikhi kir fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu riha tayyibah
ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريح منتنة. Di mana artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya perempuan bergaul dengan teman saleh dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu adalah ada kalanya memberi minyak kepadamu atau ada kalanya kamu membeli daripadanya, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Persamaan teman baik dengan pembawa minyak kasturi. Yang pertama yaitu memberi minyak wangi. Ada 3 kemungkinan jika kita berteman dengan pembawa minyak mis atau minyak kasturi. Pertama, pembawa minyak itu ada kalanya memberi minyak kepada kita secara gratis, sekalipun banyak diolesi satu kali olesan atau 1 kali semprotan dengan parfum. Maknanya, dengan berteman sama orang soleh, kita akan mendapatkan pemberian rahmat atau manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat contoh serta keteladanan yang baik dari orang soleh itu. Dan yang kedua yaitu membeli minyak wangi. Alternatif kedua, jika kita tertarik dengan minyak wangi teman yang harum itu sementara kita punya uang, pasti kita mau membeli minyak itu. Maknanya, teman soleh itu mengajarkan kebaikan kepada kita dan kita pun belajar daripadanya. Teman soleh itu selalu memberi nasihat, arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada kita. Teman soleh itu selalu mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Apabila melihat sesuatu yang tidak benar pada temannya, diluruskan. Dan apabila melihat temannya sedang menghadapi kesulitan, dibantu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ikut mencium keharuman minyak. Alternatif ketiga, kita mendapat bau harum dari teman pembawa minyak. Maknanya, seseorang yang berteman dengan orang soleh, citranya terangkat, menjadi harum atau terbau harum sebab persahabatan yang baik itu. Seseorang yang bersahabat dengan orang yang soleh, dinilai baik atau soleh atau oleh masyarakat sekitarnya dan dihormati sebagaimana layaknya orang soleh. Kemudian ada persamaan teman nakal dengan meniup api. Yang pertama yaitu membakar pakaian. Teman nakal itu akan membakar pakaianmu sebagaimana tukang las yang memercikan api ke lingkungan sekitarnya. Baju dan celananya berlubang-lubang karena percikannya. Orang yang bersahabat dengan teman nakal akan terbakar kepribadiannya dan rusak akhlaknya. Banyak orang yang semula baik kepribadiannya tetapi kemudian rusak karena pergaulan dengan teman yang tidak baik. Berapa banyak anak yang semula datang dari desa keberpribadian polos dan jujur, mungkin karena pendidikan dalam keluarganya baik dan belajar di sekolah yang baik pula. Tetapi setelah keluar kota, pergaulan anak tersebut menjadi bebas. Anak-anak nakal ditemani tanpa selektif, peminum, pemabuk, dan lain-lain yang berakibat harus hancurnya akhlak anak tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mencium bau busuk. Akibat kedua, ada kalanya citra seseorang yang berteman dengan teman yang nakal menjadi busuk dan hancur. Seperti halnya ketika seorang penjahat ditangkap polisi, teman-teman dekatnya pun diciduk polisi karena dianggap mempunyai andil yang sama. Demikian juga status sosialnya. Orang itu dinilai rendah, tidak berharga di tengah-tengah masyarakat sekalipun sebenarnya dia orang baik. Dari penjelasan di atas, semoga kita bisa menjadi anak yang diibaratkan seperti hujan yang turun di tanah yang subur. Kemudian kita bergaul dengan teman yang soleh diibaratkan seperti pembawa minyak kasturi. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.